Oke, terima kasih banyak Mbak Kimberly atas waktunya. Kami di sini sudah bersama Mbak Kimberly yang sekarang sedang menjabat sebagai Rewards Manager di Maybank Indonesia. Nah, kalau nggak salah, Mbak Kimberly ini mengawali karir di Maybank dari sejak fresh graduate ya, Mbak ya? Bener banget, dari sejak, Nah, awal lulus ya masih di BMP sampai sekarang. oke. Nah, kalau boleh tahu nih lulusnya itu tahun berapa pada saat itu dan kuliahnya di mana? Aku lulus waktu itu 2018, kuliahnya di Institut Teknologi Bandung. Aku ambil jurusan manajemen, jadi mungkin sebutannya sekarang SBM gitu ya, Sekolah Mm-mm. Bisnis Mi. Oke, berarti dari 2018 sampai sekarang masih di Maybank terus ya, Mbak ya? Betul sekali. Wow, sangat-sangat loyal. Oke, kira-kira masih ingat nggak tuh Mbak, ketika lulus kemarin tahun 2018 itu, kenapa sih sampai akhirnya itu memilih untuk, bekerja di Maybank? Masih inget sih pasti ya, karena first job juga gitu Iya kan. iya. Waktu itu aku ini sih, awalnya pengen cari kerja, maksudnya pas lulus tuh udah harus dapat kerja, gitu. Jadi aku start dulu sebelum pada saat skripsi gitu ya, itu mulai cari-cari kerja. Dan di situ Maybank tuh, mungkin masukin ke ini ya, kayak kampus list, kayak email-email gitu, kalau misalkan teman-teman juga ngelihat emailnya sering banyak, vacancy gitu. Aku tuh ngelihat pertama kali bukan sebagai job gitu, tapi sebagai lomba. Jadi waktu itu mereka tuh bikin kayak challenge, Maybank Go Ahead Challenge, itu jadilah aku daftar di situ gitu. Nah, setelah daftar lomba itu barulah di-refer ke program, MT-nya gitu ya, yang Maybanker Programs gitu sih. Jadi aku memang awalnya dari email-email kampus dulu yang cukup banyak gitu pilihannya gitu ya, tapi akhirnya berakhir di Maybank karena, melihat maksudnya pas lomba tuh kan ngelihat juga ya culture-nya gimana, ngelihat orangnya gimana gitu. Itu sangat menarik sih. Jadi terbukalah pikiranku untuk bekerja di banking industry karena sebelumnya kayak nggak mungkin, aku udah yakin banget aku nggak mungkin kerja di banking, aku pasti kerja di industri lain. Tapi ya gitulah akhirnya di banking dan cukup seru gitu untuk bekerja di banking sekarang, gitu Mbak Faira. Oke, berarti diawali dari lomba itu ya, sampai akhirnya ada kesempatan gitu kah, untuk para pemenang lombanya atau finalis lombanya itu untuk bekerja dan berkarir di Maybank, seperti itu ya, Mbak ya? Iya, dikasih kesempatan, opportunity dan mereka kasih di offer, "Mau nggak nih coba Mmm. program?" Oke oke. Nah, mungkin kan karena penonton kita kebanyakan student gitu ya, dan Mhm, mereka mungkin masih belum terlalu familiar gitu dengan Maybank. Mungkin mereka tahu Maybank itu bank gitu ya. Tapi kira-kira mhm. bisa dijelaskan nggak sih Mbak, kira-kira apa sih yang jadi perbedaan dari Maybank jika di-compare dengan bank-bank lainnya yang mungkin lebih dikenal gitu sama orang-orang di Indonesia ini? Mungkin banyak yang belum, apa ya, kalau misalkan di, bank-bank lain gitu ya, tadi Mbak Fahira sempat nanya poin perbedaannya apa sih gitu. Aku kalau sebagai karyawan, mungkin sudut pandang aku sebagai karyawan aja kali ya, di Maybank development-nya tuh bagus banget sih. Jadi gimana, teman-teman dibentuk gitu dari yang awalnya fresh grad hingga sekarang, maksudnya banyak banget proses yang dilalui dan itu Maybank itu support banget untuk talent development-nya. Kenapa sih harus di Maybank gitu? Ya salah satunya karena benefit dan development-nya. Mungkin kita beres dunia kerja, maksudnya masih bingung juga nih, apa sih gitu, dunia kerja tuh kayak beres dari kuliah, emang harus tahu segalanya dulu ya baru bisa kerja gitu, itu enggak juga. Karena kita, pokoknya asal mau, kita yang mau belajar dan Maybank tuh menyediakan maksudnya segala resource yang dibutuhkan. A to Z tentang banking tuh dibahas pasti di awal. Nggak mungkin kita dibiarin kayak tanpa apa-apa tahu, tiba-tiba harus bekerja sendiri itu nggak mungkin. Jadi, salah satu yang aku bisa harap adalah development-nya sih, dibanding dengan bank lain, gitu. Dan yang pasti kalau misalnya ini panjang gitu ya benefit-nya gitu, karir path-nya itu bakal banyak sih gitu sih, Mbak. Oke. Nah, tadi kan di awal Mbak Kimberly sempat mention ya ketika pas jadi mahasiswa dulu, kayak belum terfikirkan gitu ya, nggak kepikiran buat kerja di bank. Nah, apakah itu karena ada misconception kah tentang bekerja di bank atau apa tuh? Dan kira-kira kalau misalnya memang tentang misconception, boleh diceritain nggak misconception yang sering terjadi di kalangan mahasiswa tentang kerja di bank itu seperti apa? Kalau kita sebagai mahasiswa gitu, aku nggak tahu sih teman-teman kepikiran gimana, cuman kalau waktu itu aku kepikirannya adalah bekerja di bank itu kayaknya kaku banget ya, harus banyak structure, maksudnya kayak, terlalu ambience-nya tuh terlalu kaku dan formal gitu. Jadilah itu aku nggak mungkin lah, maksudnya kayak aku kayak, nggak mungkin aku bisa kerja di bank gitu, tapi in the end ternyata setelah di dalamnya itu, ya nggak sekaku itu. Memang sih maksudnya diatur OJK, diatur maksudnya banyak regulasi gitu, tapi di dalamnya gitu, di Maybank sendiri itu banyak banget, ide-ide yang bisa kita keluarkan gitu, banyak banget proses-proses inovasi yang bisa kita keluarkan.
Contohnya mungkin kayak teman-teman tahu Sandbox gitu ya, film Korea yang kayak tentang pitching idea gitu, untuk gimana sih mereka bawa satu inovasi baru untuk, ya perbaikan gitu, dan di Maybank itu bisa banget gitu, bahkan kita ada kayak ada lombanya gitu, untuk ya udah nih pitch idea, give your best idea, proses apa sih bisa di-improve gitu, apa yang bisa dibagusin lagi dari Maybank. Jadi, itu menurutku sangat impactful sih, sangat impactful untuk ke karyawan-karyawannya gitu ya. Mereka bukan hanya doing business as usual, tapi juga doing proses di luar itu. Mereka bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda nih, apa sih yang bisa mereka improve gitu. Jadi ternyata guys, kerja di bank tuh nggak kaku-kaku amat kok. Kerja di bank seru dan banyak proses inovasinya juga. Gitu. Oke, berikan ruang ya buat kita Hmm, untuk saling, sharing ide dan juga dikasih ruang untuk berinovasi terus ya walaupun, sepertinya di bank tuh kaku tapi ternyata nggak sekaku itu gitu ya, Mbak, ya? yes, benar banget. Oke. Tadi di awal kan introduction-nya Mbak Kimberly ini sebagai reward manager gitu ya sekarang. Nah, mungkin boleh diceritakan nggak rewards manager itu ngapain aja sih kerjaannya? Kerjaannya rewards manager seperti katanya rewards gitu ya. Rewards manager itu kayak misalkan kita menghandle kalau 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 orang tahu ya rewards itu cuma gaji doang kali ya. Jadi tapi di Maybank itu kayak konsepnya itu adalah total rewards gitu. Jadi bukan hanya gaji tapi ada benefit juga. Misalnya kayak pinjaman, cuti gitu. Jadi kita kelola di situ. Itu sih. Itu secara konsep besarnya ya, mengurusi gaji, bonus, benefit, cuti dan lain-lain. Gitu sih. Berarti rewards manager itu kerjanya di departemen HR ya? Udah malam Gitu. betul. Oh, oke oke, siap. Nah sekarang ini aku rewind back ya, Mbak, ya, saat, Mhm. Mbak Kimberly masih proses, mencari kerja nih pas masih baru lulus gitu. Nah, tadi kan di-mention, ketemu Maybank ini karena ada lomba. Nah, kira-kira, apa sih yang membuat Mbak Kimberly itu hingga akhirnya kayak nge-narrow down opsi-opsi yang ada di luar sana gitu ya, sampai akhirnya ketemu Maybank ini, "Oke deh aku masuk Maybank aja," gitu? Karena salah satu yang membantu adalah informasi di website sih. Jadi sebagai mahasiswa pasti kita juga mencari seluk-beluk company itu dari website, dari YouTube, dari bahkan kayak, LinkedIn, orang-orang yang di dalamnya itu siapa aja gitu, itu membantu banget. Terus dari value-value company-nya, terus mungkin ngelihat juga, oh Maybank itu dapat banyak penghargaan dari luar gitu, mereka tuh diakui gitu, dari orangnya mereka dapat kayak HR, best HR gitu. Kalau sekarang udah 8 tahun berturut-turut ya, dapat dari HR terbaik gitu. Jadi reputasi yang dibangun juga sih, itu jadi sangat penentu utama gitu. Kalau awal-awal mungkin, orang banyak banyak berpikir juga ya, apakah harus selalu tentang gaji gitu. Fresh graduate kayak gajinya harus berapa digit gitu. Tapi satu hal yang, penting gitu, itu tentang development-nya juga sih. Gimana maksudnya kita sebagai karyawan dari awal masuk itu tetap berkembang dan kita maksudnya punya aspirasinya juga ya, itu development-nya mau dibawa ke mana gitu, itu penting juga. Dan di Maybank, puji Tuhan dapat keduanya ya, dapat dapat benefit-nya bagus juga, dapat development-nya bagus juga. Jadi, itu salah satu opsinya sih. Salah satu, yang sangat dipertimbangkan adalah, ya company yang bener nggak sih yang aku masukin, apakah akan nggak stable gitu, company yang aku masukin. Ternyata company yang aku masukin stable, even udah lama gitu kan. Jadi, itu sih. Kalau dulu Mbak Kimberly masuknya dari jalur lomba ya. Nah, itu apakah boleh diceritain nggak jalur lombanya pada saat itu tuh ngapain aja? Terus mungkin proses application-nya seperti apa? Dan susah atau enggaknya seperti apa? Kira-kira masih ingat nggak, Mbak? Oke, mungkin aku akan lebih bahas ke jalur masuk MT-nya kali ya. Kalau waktu itu jadi aku join kan program namanya yang Maybaker Program gitu ya. Jadi proses seleksinya cukup cukup menguras tenaga, maksudnya cukup, challenging juga gitu. Jadi, waktu itu kita ada interview, ada FGD gitu. FGD ya bahkan kita waktu itu sampai kayak 2 hari sih, 2 hari full kita nginep di hotel gitu ya, kita prepare study case, terus abis itu kita pitching ke, board of director-nya gitu. Pitching-nya tuh lebih kayak, gimana sih idea-idea pokoknya tentang ide, tentang inovasi, dan tentang study case di Maybank itu sendiri. Jadi real case-nya dibawakan gitu. Itu sih salah satu, proses yang menurutku cukup challenging banget gitu untuk, masuk ke Maybank ini. Kalau yang Maybanker program ya tadi ya nama itunya. Itu tuh, Betul. masih dibuka sampai sekarang kah atau mungkin nama programnya berbeda?
Yang Maybanker program masih ada, kebetulan baru juga nih teman-teman dari batch 2 join gitu ya. Tapi di Maybank sendiri itu banyak banget pipeline programnya, bukan cuma yang Maybanker gitu. Jadi ada juga management development program, ada juga, privilege banker program gitu, itu untuk, marketing gitu juga. Ada juga untuk talenta service gitu. Jadi banyak banget program pipeline di Maybank karena kebutuhan talent juga banyak gitu. Jadi, banyak yang harus di-groom nih gitu. Kita butuh banyak banget fresh grade dengan segala ide-idenya, dengan segala pengetahuannya gitu. Ada syarat-syarat khusus nggak ya untuk para mahasiswa atau fresh grade yang mau apply? Misalnya requirement-nya, si GPA-nya harus sekian gitu atau mungkin dari university-nya namanya ini. Ada nggak sih, requirement khususnya? Requirement khusus pasti ada sih, untuk minimal, GPA dan universitas nggak harus kok, harus dari universitas ternama gitu ya, penting dari kalau yang aku bisa sampaikan ya sebagai karyawan dulu maksudnya sebagai aku dulu nih, yang penting kalian mau emang ini sih, memang niat gitu, memang niat untuk bekerja di sini. Jadi kalian juga nanti selama prosesnya juga, ya bisa mengikuti dengan baik gitu, bukan cuman ngikut kayak, "Ah, mau coba-coba ah," gitu. Boleh sih coba-coba, tapi kalian tuh punya, suatu keyakinan kuat gitu kalau kalian akan menempuh di jalur ini, gitu sih. Oke, nanti mungkin bisa dicek juga ya di Iya, website-nya ya, di Karir betul Maybank-nya gitu, betul. oke. Nah tadi di-mention ya Mbak, kalau, syaratnya sih harus mau dan juga niat belajar gitu ya. Nah itu apakah ada hal-hal yang sebelumnya sama Mbak Kimberly itu dibawa tuh? Jadi maksudnya pas dulu masih mahasiswa, mungkin kemauan kita tuh ditunjukkannya dengan mengikuti internship misalnya, atau mungkin mengikuti seperti organisasi seperti itu tuh harus juga nggak sih? Mungkin banyak penganut kupu-kupu, apa gitu ya, kuliah pulang, kuliah kerja, kuliah apa organisasi gitu. Tapi mungkin yang aku mau sampaikan, kita di kuliah itu waktunya itu lagi cukup banyak gitu. Lagi banyak banget, mungkin lagi usia muda, banyak tenaga, banyak waktu gitu ya. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu di kuliah itu. Bukan hanya untuk kuliah doang, tapi untuk mengembangkan soft skill di luar itu juga. Jadi bisa ikut organisasi, bisa ikut, banyaklah kegiatan kampus kan banyak banget ya, gitu. Jadi bukan hanya goal-nya untuk kayak untuk mencapai IP bagus gitu. Tapi selain itu adalah mencapai organisasi apa yang bisa aku ikuti gitu, soft skill apa yang bisa aku kembangkan. Mungkin kalau kita ikut organisasi sesuatu gitu ya, organisasi X gitu, skill leadership kita bertambah gitu, terus connection kita juga bertambah gitu. Jadi jangan batasi, kuliah tuh cuman hanya mengejar akademik aja, tapi bangun juga di luarnya. Itu penting banget sih, karena koneksi, skill-skill di luar tuh penting banget sih, gitu. Oke, berarti bukan cuman kuliah aja, tapi juga di samping itu juga harus mulai build CV ya, dari Betul. pengalaman organisasi, internship-nya gitu. Nah, masih ingat nggak Mbak, ketika masuk jalur MT-nya itu paling susah selection prosesnya itu yang mana? Nah, kalau buat aku itu study case sih, yang pasti ya. Study case itu, maksudnya gimana sih kita harus, ya udah memikirkan itu idea dan juga bukan cuma dari kita sendiri, tapi kan itu FGD ya, focus group discussion. Jadi banyak juga orang di sekitarnya. Gimana cara kita mengakomodir bukan cuma mau kita loh yang jalan, tapi juga banyak aspirasi-aspirasi dari orang lain. Dan gimana cara menyatukan itu jadi satu benang merah nih yang akan nanti kita present pas study case. Itu juga, menurutku waktu itu cukup challenging sih, karena sebagai misalnya kayak kita belum tahu apa-apa, terus kayak dikasih study case tentang real company itu gitu, gimana harus nyelesainnya, gimana harus kayaknya ini oke deh, terus pendapat yang lain belum gitu. Jadi, nah itulah yang kita bangun di soft skill mungkin pas kuliah gitu ya, banyak di organisasi mungkin banyak berbeda pendapat, banyak juga yang kayaknya, harus memikirkannya tuh breakdown detailnya sedetail mungkin gitu. Idenya harus kayak gimana, itu banyak sih cukup membantu dengan adanya misalnya ikut organisasi, dengan ikut kuliah-kuliah gitu. Oke, next lebih ke on the job-nya gitu ya. Jadi pas pertama kali masuk kerja di Maybank, hari-hari pertama atau mungkin minggu-minggu pertama seperti onboarding, training-nya itu tuh seperti apa? Bisa aku bilang waktu itu kan, aku masih dalam kuliah gitu ya, jadi kuliah, masih skripsi, terus, libur lah buat sampai graduation ini gitu. Dan di tengah-tengah itu aku masuk ke Maybank gitu. Dan aku bisa bilang sih, ini kayak ruang kuliah berikutnya ya gitu, karena waktu itu kita masuk satu batch gitu, isi teman-teman yang, mungkin sepantaran gitu ya, sepantaran usianya. Jadi
kita mengalami, apa ya, kayak bonding yang cukup kuat di satu batch itu, terus kayak belajar bareng-bareng dari yang semuanya nggak tahu apa-apa, banyak juga yang fresh grad gitu ya. Itu juga kayak, apa nih, jadi kayak belajar bareng jadi seru gitu loh. Terus habis itu kayak, ya udah nih, dalam satu batch ini kita belajar bareng tentang banking, kita dari awalnya nggak tahu apa-apa tentang banking gitu ya, jadi kayak belajar bareng, terus belajar tentang kredit, belajar tentang apa, loan, segala macam, jadi kayak proses belajarnya cukup seru sih menurutku, walaupun materi cukup berat gitu, kita harus tahu banyak hal, tapi dengan adanya teman-teman, dengan adanya satu batch itu sangat membantu sih. Masih ingat nggak Mbak, satu batch itu pada saat itu berapa orang? Sekitar 28 deh kayaknya. Oke, berarti cukup lumayan ya? Lumayan Iya, banyak. jadi kayak, ruang kelas berikutnya gitu, aku udah bilang kayak, "Kayaknya kuliah lagi deh," tapi emang bener, jadi kayak namanya juga in-class training kan, jadi emang beneran, ya udah nih disekolahin dulu istilahnya sama Maybank, dikasih pengetahuannya dulu, baru kita habis itu on the job training, baru habis itu kita masuk bener-bener ke branch-nya, belajar tentang marketing, jualan, itu masuk di situ. Nah, kalau untuk learning dan development ya, learning and development opportunities di Maybank ini, apakah ketika kita masuk sebagai fresh graduate itu benar-benar disupport kah? Entah itu hanya dalam bentuk training aja atau disupport juga sama supervisor, seperti itu juga ada nggak di Maybank? Kalau di Maybank pasti ada. Jadi kayak selain in-class training, terus juga pasti banyak ketemu sama supervisornya ya, sama istilahnya kayak mentor gitu kali ya, itu juga ada. Terus bahkan juga ada kayak di luar itu, aku tuh dapat juga mentoring session. Jadi bukan sama supervisor bosnya gitu ya, tapi sama bos divisi lain. Jadi itu juga sangat membantu sih untuk membuka pikiran-pikiran kita, anak-anak yang masih fresh grad ini yang nggak tahu apa-apa, banyak banget dapat pelajaran baru dari. Oke, kalau untuk si program yang Maybanker program ini, nah itu tuh programnya berapa lama dan apakah dari awal gitu Mbak Kimberly di sini tuh masuk di departemen HR gitu atau mungkin ada kayak di rolling gitu di per departemen? Oke, mungkin aku cerita dikit tentang program ini gitu ya. Jadi program ini itu 1,5 tahun, gitu ya, 1,5 tahun itu 6 bulannya kita, in-class training, nanti dapat cerita kita dikuliahin gitu. Nah, 1 tahunnya kita on the job training. Memang dari awal aku udah tahu aku akan di-placement di HR gitu, tapi belum tahu divisinya apa, gitu. Jadi selama 1 tahun itu rolling lah aku di divisi-divisi HR itu. Misalnya dari setahun aku 3 bulan di talent development, terus misalnya 2 bulan di talent acquisition gitu, yang rekrutmen gitu. Terus 1 bulan di rewards, organization development, strategi, terus ada lagi 1 bulan di HC Care gitu, yang tahu apa sih keluhan-keluhan karyawan, mereka tuh maunya apa sih gitu. Jadi kita di-expose ke divisi yang berbeda. Kita tahu dulu, nah habis itu barulah aku placement di, waktu itu masih di policy gitu, HR policy, gitu sih. Jadi memang di prosesnya itu in-class training, baru on the job, supaya kita tahu dulu basic-nya, baru habis itu kita ya udah apply nih pada saat on the job training apa yang bisa diimplementasi, gitu sih, Mbak. Oh jadi berarti pertama kali apply yang Maybanker program ini itu dari awal Mbak Kimberly sudah memilih di HR atau itu tuh dipilihkan gitu dari si Maybanknya? Kita memang kasih tahu aspirasi kita mau ke mana nih, mau ke, kan banyak divisi gitu ya di Maybank ya, tapi kita juga dilihat sama potensinya dari assessor-nya, kira-kira cocok di mana nih, gitu. Jadi kombinasi keduanya. I got it. Nah, next nih kita bahas tentang work-life balance ya di Mmm, Maybank. Ketika sudah bekerja dan Mbak Kimberly kan sudah pengalamannya di Maybank udah lebih dari 5 tahun ya Mbak berarti ya? 4 atau 5 lima tahun ya? setengah lima setengah Oh hampir 5 6 setengah, ya. wow. Oke. Kira-kira workload-nya tuh seperti apa? Aku bisa bilang seru sih dibanding memikirkan banyak kerjaan yes, tapi work life-nya juga terjaga gitu. Kita di Maybank tuh punya kayak sport clubs gitu, ada badminton, ada yoga, jadi tiap Selasa, tiap hari apapun gitu, kalau bisa naik, bisa olahraga bareng, gitu, itu oke banget gitu, sport club. Terus ada lagi kayak, mungkin ini program baru sekarang ya, itu namanya M-Youth gitu. Jadi, komunitas buat youngsters di Maybank, youth-youth gitu ya, kita juga ada komunitasnya. Itu buat kita saling, cerita lah maksudnya di dalam gitu ya. Bisa inspire satu sama lain, bisa transforming satu sama lain, dan juga bisa sharing nih, maksudnya di Maybank tuh mau bikin program apa lagi ya, apa sih yang maksudnya mereka tuh lagi butuhkan gitu. Kayak gitu sih. Jadi menurutku oke banget work life balance-nya, dan juga komunitas, maksudnya orang-orangnya itu juga oke banget, suportif, bukan yang kayak kita sering lihat di TikTok kayak, "Emang kerja separah ini ya?" Enggak, gitu. Itu aku bisa bilang, "Nggak, itu seru banget di Maybank." Komunitasnya, terus orang-orang juga suportif, maksudnya, terus bos-bosnya itu juga bukan yang kayak
ya pastilah kita sebagai fresh grad nggak tahu apa-apa gitu ya, tapi mereka bukan yang kayak judgmental gitu ya, bukan yang kayak harus tahu ini gitu. Mereka yang malah ngajarin, mereka hands on banget gitu untuk development kita, itu sih. Oke, kalau apa, social life-nya bagus ya, mungkin seperti yang Ya, dibilang sama Mbak Kimberly. Tapi kalau dari segi workload-nya sendiri itu seperti apa? workload-nya oke kok, Oke ya, pas, masih maksudnya bisa manageable ya? manageable kok, oke banget. Oke. Maksudnya nggak yang sering oh gitu mereka? Yes, kita hybrid dan ini udah permanen, working style-nya Mhm. gitu. Oke, Oh, well that's baru. great, ya, oke. Next kita bahas tentang salary dan career progression. Mungkin ini bidangnya Mbak Kimberly ya, gitu di sini, salary and career progression. Nah, salary dan benefit yang ada di Maybank itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kalau salary in generalnya seperti apa? Mungkin kalau benefit boleh di-mention nih benefit-benefit unik yang di-offer sama Maybank. Oke, salary benefit gitu ya. Jadi, kalau salary itu aku bisa bilang sangat kompetitif untuk bank lain dan juga untuk ya satu bank untuk banking industry itu cukup kompetitif gitu. Tapi kalau benefit ini yang menurutku banyak hal sih di Maybank gitu. Pertama, kalau kalian kerja di bank pasti loan-nya itu akan murah. KPR untuk, kita yang mau cari KPR, KPM, mobil gitu, itu murah banget. Jadi masuklah di bank karena loan-nya murah gitu. Terus habis itu kita juga punya benefit cuti aktualisasi diri namanya. Jadi kalau kalian misalnya mau maraton atau mau social life gitu, maksudnya kayak, ke panti jompo, terus atau misalkan ke panti asuhan, itu kalian juga bisa dapat cuti gitu. Terus ada juga, buat cuti pernikahan gitu, cuti pernikahan dan juga bahkan dikasih tunjangannya pernikahan gitu. Jadi itu oke banget sih. Terus abis itu ada apa lagi ya, benefit cukup banyak sih di Maybank dan asuransinya gitu ya. Mungkin aku juga bisa highlight asuransi ini juga oke banget. Terus, banyak rewards program sih, healthy rewards program gitu. Jadi misalnya kayak kemarin kita adain, diabetes prevention program gitu. Ini mungkin, segmennya mungkin anak muda sekarang udah banyak juga kali ya terkena kayak udah diambang diabetes gitu. Jadi gimana sih kita bikin 3 bulan program yang kayak untuk mencegah nggak sakit diabetes gitu. Kita juga ada employee engagement kayak misalnya selain rewards itu bukan cuma gaji, bukan cuma cuti, bukan cuma benefit gitu, tapi seluruh hal total rewards kita juga dapat learning development. Gitu, learning development gimana kalian tuh bisa ikut training yang kalian suka. Atau misalnya perusahaan melihat kalian kan butuh training ini deh atau sertifikasi ini gitu, kalian juga diberikan. Gitu. Jadi oke banget sih, bisa aku bilang rewards and benefit oke banget. Kalau dari yang aku tangkep sih, itu tuh well-being-nya tuh beneran di-support gitu ya di Maybank ini in terms of reward-nya gitu. Keren, Betul. oke. Nah, kalau untuk karir progression-nya sendiri, kan Mbak Kimberly dari yang Maybanker program gitu. Nah, itu karir progression-nya seperti apa? Career progression-nya itu ini sih, jadi kita once lulus, kita udah tahu nih posisi kita apa gitu kan ya. Nah, setelah itu udah deh, itu istilah kalian berjuang gitu, kalian berjuang untuk, aspirasinya tuh kemana gitu. Jadi kalian tuh biasa awal tahun itu ada namanya My Personal Development Program gitu. Kalian isilah di situ, kalian mau dapat apa sih dari Maybank, kalian mau dapat coach apa, kalian mau dapat on the job training kemana, kalian misalnya kayak, "Kayaknya aku punya potensi di sini deh," kalian bisa isi di situ, gitu. Lalu assess bersama-sama dengan bos kalian. Jadi, itu cukup membantu sih untuk kita maksudnya kayak, "Kayaknya aku mau mencoba ke sini, kayaknya aku, bisa deh dapat bukan rotasi, tapi aku mendapatkan bahkan, project-project tambahan," gitu. "Kayaknya aku bisa mengerjakan ini." Itu juga bisa banget sih di Maybank. Jadi, personal development program yang setiap awal tahun kita isi itu cukup membantu, Mbak. Berarti karir path-nya juga udah jelas ya, Mbak, ya? Yes, Oke, udah betul. ada tingkatannya kalau misalnya lulus ini nanti jabatannya ini gitu ya? Yes, betul. Oke. Nah, ini, boleh dikasih tahu nggak kita, karena kan Mbak Kimberly udah 5,5 tahun nih, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Kimberly itu loyal gitu? Mungkin bisa dikasih tips juga gimana sih cari kerja yang bisa sreg gitu sama kita sehingga kita bisa, kerja lama di situ? Kalau aku mungkin again aku akan meng-highlight development-nya sih, development dan learning di Maybank, gitu. Jadi, kita mungkin kayak masih banyak perlu belajar gitu di Maybank ya, dan Maybank itu maksudnya good place banget buat kita kayak istilahnya gather ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Jadi, itu sih yang menurutku bikin aku stay di sini dan juga selain karena learning development-nya bagus, yang menurutku bikin stay adalah, lingkungannya gitu. Seberapa pun ya maksudnya kita kerja
mungkin banyak yang bilang kayak, "Aduh toxic banget lingkungan kerjanya kayak gini," tapi di Maybank aku nggak merasakan itu. Jadi, itu good place banget, terus support dari bosnya juga menurutku oke banget sih. Jadi gimana maksudnya bosnya itu jadi leader gitu, leader buat kita gitu, untuk mengarahkan, terus kayak banyak hal yang eye opening gitu. Misalnya dari mereka menghadapi masalah, dari mereka bikin satu project gitu ya, goal sampai project itu berjalan gitu, itu banyak banget hal yang aku pelajarin. Jadi, itu sih yang aku meng-highlight dari awal mungkin adalah pembelajaran dari Maybank gitu ya, learning-nya tuh mungkin sih yang bikin aku stay di sini, dan juga teman-temannya yang suportif, gitu. Oke, Mbak tadi kan udah di-mention yang hal-hal yang beneficial gitu buat kita masuk di Maybank. Ini aku nggak tahu sih Mbak, kira-kira Mbak Kimberly berkenan untuk menjawab atau enggak, tapi kira-kira ada nggak sih Mbak, worst bit atau mungkin kekurangan dari bekerja di Maybank itu ada nggak kira-kira? Oke, mungkin aku menjawab in general gitu ya. Pokoknya jadi dalam setiap kerjaan pasti kita udah mengalami titik jenuh lah gitu. Kayak, aduh, udah pas belum sih? Atau kayak, kok kerjanya gini-gini amat sih? Atau kayak gimana, itu pasti ada titik jenuh gitu. Tapi bagaimana kita meng-overcome titik jenuh itu sih? Maksudnya dengan, looking back, bener nggak sih? Maksudnya kamu masih pengen di sini atau masih pengen, explore yang lain gitu. Tapi menurutku itu sih, untuk overcome titik jenuh dan pasti ada di setiap pekerjaan, jelek-jeleknya itu pasti ada. Nggak mungkin satu company itu kayak bagus banget gitu, atau bahkan masalah itu dari kita atau dari company-nya gitu. Jadi itu yang perlu di-highlight sih. Gimana kita bisa, ya itulah titik jenuh pasti ada, tapi bagaimana kita meng-overcome itu. Oke, siap. Ini kan 5,5 tahun nih Mbak, sudah bekerja di Maybank, kira-kira any regret atau mungkin ada penyesalan nggak Mbak? Aku bisa bilang nggak ada sih. Kalau aku bertahan 5,5 tahun itu, aku pun dari awal nggak expect gitu ya, nggak expect masuk ke banking, dan nggak expect akan bekerja selama ini gitu. Maksudnya kita mungkin generasi kita sekarang kayak, ya udah nih 1, 2 tahun cukup, pindah 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 gitu kan. Tapi iya, itu pun aku juga nggak expect sih dengan maksudnya dengan Maybank memberikan yang learning, Maybank memberikan benefit yang oke, memberikan, banyak pengalaman gitu ya, banyak learning point, banyak box juga oke, terus komunitas sekitarnya juga oke, itulah yang buat bertahan gitu. Jadi nggak regret sih. Oke, sip. Ini last question nih, Mbak. Mungkin tadi sempat dibilang ya tips-tips gitu, tapi mungkin ada nggak sih final tips buat para mahasiswa yang sedang mencari kerja gitu? Oke, jadi pertama kenali dulu sih company-nya. Jadi kenali company-nya, kenali values-nya itu cocok nggak di kalian gitu. Itu pertama cari, company-nya dulu, terus lihat orang-orang di dalamnya. Orang-orang dalamnya gimana, barulah pasti juga banyak pertimbangan dari kalian gitu ya, gaji gitu, gaji, benefit, itu juga hal yang memang harus dipikirin. Nah, tapi gimana kita juga bisa belajar juga dari learning point-nya, development-nya itu oke nggak sih di sana, karena, learning and development itu mungkin nambah banyak value gitu ya. Kalian mungkin kayak, "Oh di kerjaan ini sama di kerjaan ini beda, karena di sini aku udah mengalami learning yang banyak." Jadi banyak value added yang bisa dibawa untuk kalian. Tuh, explore misalnya kayak mau masuk di industri ini, ya udah compare gitu, apa sih yang bikin ini stand out. Tapi kalau di Maybank, ya aku akan highlight lagi dengan learning, development, rewards, dan banyak hal lain. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Kimberly atas waktunya dan it's very great tips dan mungkin ini bisa membantu ya buat teman-teman yang sekarang sedang mencari pekerjaan gitu.